hari ini kita bersuka cita, kita jumpa lagi dengan Kak Tari, Kak Dewa, dan Kendita di Sunday School Kids Worship Rumah Pejunan. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pasti banyak yang suka cita, yang senang ya. Karena anak-anak sudah mengakhiri semester dan tahun ajaran ini, dan anak-anak sudah naik kelas ya. Dan naik kelas, sudah ada yang sudah tamat dan mau lanjut lagi, yang dari preschool ke elementary ya. Anak-anak semuanya, yuk kita akan lanjut, kita akan mulai Sunday School kita hari ini. Dan kita bersama-sama akan bersuka cita memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kak Tari ajak anak-anak yel-yel dulu yuk. Are you ready? Yes. Masih ngantuk? Enggak, oke. Semangat ya. Oke, kita yel-yel sama-sama. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk, semua kita bersuka cita ya. Mari kita memuji Tuhan anak-anak yuk. Ayo. Kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Once again. Ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ya, bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, 4. Ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kids, let's pray together. Mari kita bersama berdoa. Kak Dewa silakan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Kami sekarang mau beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dewa dan anak-anak semuanya. Kita bersuka cita, kita mau gembira, mau dengan senang memuji Tuhan dengan semangat. Karena Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan juru selamat kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bergoyang. Biar papa ada teman ya, nggak apa-apa. Gitu. Mama kesini saja. Iya, nggak apa. Nanti kan mama geraknya gini-gini. Jadi tetap kelihatan. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan Sunday School Kids Worship kita. Dan kita akan menyanyikan lagu Yesus yang terhebat. Yesus yang terhebat. Dia Allah yang luar biasa, yang bisa menolong kita ya. Bagi Yesus penyelamatku.
Wah, mata Kak Ken kenapa nih dikucek-kucek terus? Lagi gatel? Oke, ya. Kita masih mau lanjut lagi? Oke, teman-teman, kita masih mau terus memuji Tuhan, kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Yesus Allah yang mengasihi kita, Yesus Allah yang selalu ada untuk kita. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengucap syukur dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Ya, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia ya Mas Ken ya. Kita naikkan pujian Jika Sedih Dia Ada, Jika Senang Dia Ada. Ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi semua anak-anak, papa mama, kakak-kakak, oma-oma semuanya, selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus memberi hidup, Tuhan Yesus mencukupkan. Mari kita bersama menyembah Dia ya. Jika sedih, amen Tuhan. Jika senang Dia ada. Haleluya. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku Amen.
Kasihmu tidak pernah berhenti. Amin. Yesus. Kasihmu tidak pernah berhenti. Amin. Selalu mengalir. Amin. Seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Tidak pernah berhenti. Amin. Kasihmu tidak pernah lepas dari kami. Amin. Engkau selalu mengasihi kami. Amin. Terima kasih. Jika kami tidak mengikuti apa yang Engkau mau, Engkau terus tetap mengasihi kami. Ya Tuhan. Jika kami taat, Engkau juga tetap mengasihi kami. Terima kasih. Waktu terus berlalu, tapi Engkau selalu mengasihi kami. Amin Tuhan Yesus. Terkadang kami tidak taat. Kami taat selalu berhenti. Tetapi kasih-Mu tiada berhenti untuk Iya kami. Tuhan. Selalu mengalir. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau baca, kita mau renungkan. Kita pegang firman Tuhan ya. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku mengerti apa arti firman-Mu. Sekali lagi ya dari awal ya. Mau jadi murid Tuhan, mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku mengerti apa arti firman-Mu. Tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga lindungi kami dari kuasa roh jahat. Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waktunya kita sekarang belajar firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Are you ready untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan? Oke, anak-anak, hari ini di bulan Juni kita masih bersama-sama belajar tentang Tuhan Allah yang melepaskan umatnya. Nah, kali ini Tuhan mengajar kita untuk belajar dari apa dan siapa ya? Kita akan belajar dari peristiwa Tuhan melepaskan umatnya. Tentang masih umatnya, umat Israel. Dan tapi kali ini ceritanya beda nih anak-anak. Waktu ini apa yang terjadi ya? Oke, yuk daripada penasaran, kita bersama-sama belajar tentang Tuhan melepaskan umatnya. Kita belajar dari kitab Ester. Oke, mari perhatikan firman Tuhan buat kita semuanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan melepaskan umatnya dan Ratu Ester dari kitab Ester. Kitab Ester berada di Perjanjian Lama.
Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia, anak-anak. Dan Raja Persia pada saat itu adalah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros memiliki seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Ratu siapa namanya? Ratu Wasti. Tetapi Ratu Wasti tidak taat kepada raja. Ratu Wasti tidak menghormati raja. Maka raja menghukumnya dengan membuangnya. Wah, berarti raja tidak memiliki ratu lagi dong. Ya, betul. Oleh karena itu, raja mencari seorang pengganti dari Ratu Wasti. Lalu raja memberi pengumuman melalui prajurit-prajuritnya, dan banyak gadis-gadis dikumpulkan di Puri Susan, di istana ya, di istana Susan. Anak-anak, wah, ada seorang laki-laki dari umat Tuhan, orang Yahudi, namanya Bapak Mordekai. Bapak Mordekai ini bekerja atau bertugas menjaga Puri Susan, ya, istana atau benteng Susan itu. Nah, Bapak Mordekai yang adalah seorang Yahudi berasal dari kota Yerusalem. Dia memiliki seorang saudara, namanya adalah Hadasa. Siapa namanya? Hadasa. Atau Hadasa ini disebut juga dengan nama Esther. Esther tidak mempunyai lagi papa dan mama. Maka yang mengurus Esther adalah Bapak Mordekai yang adalah saudaranya. Dan Esther mengikuti pencarian pengganti Ratu Wasti. Karena hatinya yang baik, wajahnya yang cantik, dan dia gadis yang menurut nasihat dari orang-orang yang ada di istana itu yang memberikan nasihat kepadanya bagaimana harus bersikap. Esther ini taat sekali. Dan karena kebaikan hatinya dan karena ketaatannya, maka Esther dipilih menjadi ratu di Persia, pengganti Ratu Wasti. Ada seorang pejabat di sana. Dia bernama Haman. Haman memerintahkan semua orang, semua pegawai di istana harus berlutut dan menyembah Haman. Dia memberikan perintah semua orang di istana ini, kalau melihat aku dan aku datang, mereka harus berlutut dan menyembah. Anak-anak ingat tadi di Puri Susan, di istana tempat itu disebutkan Bapak Mordekai adalah penjaga pintu gerbangnya. Dan Bapak Mordekai gak mau berlutut dan menyembah Haman. Anak-anak ingat ya? Karena Bapak Mordekai hanya akan berlutut dan menyembah Tuhan Allah semesta alam. Tuhan Allah yang menciptakannya. Tuhan Allah yang menyelamatkannya. Haman sangat marah karena Bapak Mordekai tidak memperhatikan dan tidak mau mendengarkan perintahnya. Maka Bapak Haman gak hanya marahnya kepada Bapak Mordekai, tapi semua orang yang sama-sama dengan Bapak Mordekai, yaitu orang Yahudi, harus dibunuh. Di seluruh Persia semuanya harus dibunuh. Akhirnya Bapak Mordekai sangat sedih dan Bapak Mordekai memberitahukan kepada Ratu Esther. Kemudian Ratu Esther mengajak Bapak Mordekai bersama dengan semua orang Yahudi di wilayah negeri Persia itu untuk berdoa kepada Tuhan. Selama 3 hari mereka berdoa, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Lalu
Ratu Ester pergi ke istana dan anak-anak raja berkenan dengan kehadiran Ratu Ester. Ratu Ester menjadi sangat senang karena diterima dan tidak dihukum. Ternyata anak-anak Ratu Ester punya rencana nih, mengundang Raja Ahasiweros bersama dengan Haman untuk hadir di pesta yang dibuatnya. Akhirnya Ratu Ester memberitahukan bagaimana Haman memiliki rencana jahat untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia. Akhirnya Raja Ahasiweros marah dan Haman dihukum. Ratu Ester bersama dengan Bapak Mordekai, bersama dengan semua orang Yahudi negara Persia tidak jadi dihukum, tidak jadi dihukum mati oleh perintahnya Haman. Justru Haman ya yang dihukum oleh Raja Ahasiweros. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Tuhan yang melepaskan umatnya. Anak-anak kalau tadi dengar cerita ini, Haman yang begitu merencanakan kejahatan untuk membunuh Ratu Ester, Bapak Mordekai, dan semua orang Yahudi di negara Persia, sedih kan hatinya, takut ya anak-anak, aduh ini mau dibunuh nih, gimana ini. Tapi Tuhan memperhatikan umatnya. Anak-anak bagaimana caranya bisa menikmati pertolongan Tuhan yang melepaskan? Ratu Ester bersama dengan Bapak Mordekai, bersama dengan semua orang Yahudi berdoa, berseru kepada Tuhan, berpuasa, berdoa sungguh-sungguh. Tidak memikirkan makan dan minum, tapi menggunakan waktunya itu hanya untuk Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Berdoa, berpuasa itu artinya sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Anak-anak berdoa saja, fokusnya berdoa dan tidak memikirkan apa yang akan dikerjakan. Dia hanya meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan terus-menerus memohon. Dan anak-anak, saat kita datang kepadanya, memohon-mohon kepada Tuhan, kelepasan, pertolongan terjadi. Anak-anak Tuhan, saat engkau takut, wah mungkin takut nggak naik kelas, udah pada naik kelas ya. Oh takut nanti gimana ya masuk kelas baru, masuk sekolah baru, nanti papa mama punya uang apa tidak ya, bisa membelikan aku buku-buku atau tidak ya. Itu apa yang sekarang sedang anak-anak takutkan? Nanti aku liburan bagaimana? Aku pergi kemana? Aku bikin apa? Nggak punya uang. Oh, apa yang harus dilakukan? Atau anak-anak mendengar papa mama sedang bergumul, ini belum bayar uang listrik, belum bayar uang air, belum bayar uang yang harus dibayar di sekolah. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberi kelepasan. Tuhan memberi pertolongan pada waktunya. Haman yang jahat, yang akan mematikan, yang akan menghukum mati semua orang Yahudi itu mengerikan. Tapi begitu Ester dan Mordekai dan semua orang Yahudi datang kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberikan pertolongan. Ada orang baik, ada anak Tuhan yang dipakai. Kalau di sini Ester ya contohnya. Ester dipakai oleh Tuhan, dia mendapatkan jabatan ratu, posisi ratu, dan Tuhan pakai dia untuk maju, berani. Anak-anak sebenarnya Ratu Ester takut juga kali ya. Resikonya mati kalau menghadap raja tidak dipanggil terus tiba-tiba datang gitu. Nggak boleh pada saat itu ya. Di kerajaan Persia itu tunggu dipanggil dulu. Ini Ratu Ester nggak dipanggil loh. Tapi dia datang. Tapi sebelum datang dia berdoa. Meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya dia diselamatkan toh. Anak-anak, mari kita menikmati kelepasan pertolongan Tuhan. Saat kamu takut, saat kamu sedih, saat kamu tidak tenang,
Carilah Tuhan. Masuk kamarmu, lipat tanganmu, tutup matamu dan berdoa. Panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Tuhan Yesus, cukupkan kebutuhan keluarga kami. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan mengirimkan pertolongannya. Anak-anak, belajar percaya. Tuhan mendengarkan seruan doa Ester, doa Mordekai, doa orang-orang Yahudi di Persia. Tuhan yang sama juga mendengarkan doa-doamu. Tuhan yang sama juga akan melepaskanmu. Tuhan yang sama juga akan menolongmu. Apapun hari ini pergumulanmu, apapun hari ini yang engkau takutkan, apapun hari ini perasaanmu yang membuat engkau sedih, panggillah Tuhan Yesus dan Tuhan akan menolongmu. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita perhatikan Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan yang memberi kelepasan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan yang memberi pertolongan. Panggil Tuhan, berseru kepadanya, pertolongannya akan engkau nikmati. Mari kita bersama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari firman-Mu tentang Engkau Allah yang melepaskan umat-Nya. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan ketentraman besar. Anak-anak-Mu akan mendapatkan perlindungan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak yang hari ini sedang sedih, anak-anak yang hari ini sedang takut, yang hatinya tidak tenang, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati setiap mereka. Mungkin ada yang takut karena orang tuanya sakit. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan orang tuanya. Tuhan berkati. Mungkin hari ini ada yang sedang sedih karena orang tuanya sedang memikirkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan berkat-Mu. Tuhan berkati mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka seperti firman-Mu. Tuhan berkati semua anak-anak. Berkati semua keluarga. Berkati semua orang tua. Kasih setiamu, pertolongan bagi kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mendapatkan pertolongan. Kami melangkah, kami melayani Tuhan, kami berjalan dengan Allah yang memberikan keluputan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye. Sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu baru kita lagi. Oke, dengan sukacita ku bawa persembahanku. Sukacitaku, ku bawa persembahan.
pimpin doa persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa belajar tentang firman-Mu. Terima kasih hari ini kami sudah bisa belajar tentang Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang melepaskan umatnya. Esther yang hampir dibunuh oleh Haman. Engkau sudah menyelamatkannya. Terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan penyelamat. Amin. Tuhan tolong kami semua di masa ini. Tuhan jaga lindungi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sudah boleh ibadah Sunday School. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberi persembahan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah mengajar kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan, kami percaya bahwa Engkau pun akan berbuat bagi kami, dalam melepaskan kami dari segala situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk Kak Tari, Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, keluarganya, biarlah Allah sumber segala yang baik memperhatikannya, mendengarkan seluruh doanya Tuhan, dan menjawab setiap apa yang didoakannya. Berdoa untuk rumah penjunan yang sudah memfasilitasi Kids Worship maupun Sunday School, Engkau juga berkati, baik pendeta Andri Wisnu sebagai gembala, dan juga semua yang ada di Sunday School Kids Worship ini Engkau juga berkati, biar kasih karunia Allah ada untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada yang melayani. Berkati Kendita juga yang sudah setia melayani dalam hidupnya, Engkau juga berkati dalam sekolahnya, Engkau berkati dalam semua yang lakukannya, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk para petani, untuk para pedagang, Engkau berkati mereka dalam situasi sulit, panas yang begitu terik ini. Biarlah para petani diberi kekuatan dalam mengerjakan sawah ladang mereka. Biarlah Allah menolong mereka dan berkati kepada pedagang dalam situasi ekonomi yang sulit pun Engkau berkati mereka dalam segala yang mereka jual. Mereka diberi kemampuan dalam menjual semuanya dan diberi kejujuran daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami, Engkau juga berkati. Biarlah bangsa negara kami dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan saja. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus ada untuk kamu semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sunday School kita sudah selesai, Puji anak-anak. Tuhan. Anak-anak hari ini akan melanjutkan aktivitasnya dan Tuhan terus menolong memberkati. Semangat memasuki liburan juga ya Kak Ya, Dewa, selamat liburan anak-anak. Oke, anak-anak selamat memasuki liburan panjang. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan Biar bisa masuk di kelas yang baru. Iya, benar sekali. Di tingkat yang lebih tinggi. Iya, semangat. Kita sekarang kelas naik kelas Kelas 2. Oke. Anak-anak semuanya selamat menikmati berkat Tuhan, liburan bersama dengan orang tua. Ada yang tetap di rumah, ada yang mungkin ada yang keluar kota atau jalan-jalan. Gak apa-apa, tetap ingat anak-anak selalu berdoa ya. Sebelum kemana-mana anak-anak terus berdoa. Dekat dengan Tuhan ya. Tetap baca firman Tuhan juga ya Kak ya. Jangan-jangan pas liburan terus anak-anak saking asiknya bangunnya siang-siang terus lupa baca. Ingat ya Kak Tari, ingetin anak-anak untuk tetap baca firman Tuhan. Oke deh, Kak. Ya, sekarang ya. Silakan Ken. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. God bless you. Shalom. Shalom. Kak Tari tetap ingatin deh, hari Rabu masih ada ya. Oh iya, libur Rabu. ya. Hari Rabu kita ketemu di Kids Worship by Zoom jam 6 sore. Sip. God bless you ya. Dan berkati. Dan berkati. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih, shalom. Salam sama ayat hafalan Matius 7 ayat 7.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu dan akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dan dibukakan bagimu. Kasih, bye. Saya mau hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya mau hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya mau hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepada, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya mau hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan bagimu, carilah maka akan mendapat, ketoklah akan pintu itu dibukakan bagimu. Shalom, saya mau hafalan Matius ayat pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan bagimu, carilah maka kamu mendapatnya, ketoklah akan pintu itu dibukakan bagimu. Shalom, selamat sore. Saya akan memberikan ayat hafalan Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom, terima kasih. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.